Oke, kalau kita beli sebuah iPhone mulus, full set atau minusnya minor lah, tipis-tipis, mungkin kayak lecet di sudut, ya gitu-gitulah, batangan, it's okay gitu, fine. Itu lu tandanya manusia normal gitu. Tapi pernah nggak kepikiran lu beli sebuah iPhone yang minusnya lumayan banyak? Dan ya, gua di minggu kali ini jatah buat ngelontek gua ibahin buat beli sebuah iPhone, harganya cuman 500 ribuan. Gue nyuruh orang buat cari di Facebook, di marketplace ya. Dan ternyata tim gue menemukannya, sebuah iPhone 7 harga 500 ribu tok. Kondisinya seperti apa? Kita bahas dari fisiknya dulu cu. Untuk fisiknya ini lecet parah sih men. Parah ya. Yang dimana ini minus pertama ya, yang bakal gue ceritain ke kalian semua. Di bagian bawahnya ini dedel-bedel sekali. Ini kalau ganti housing problemnya not really solved, cause ada sedikit trouble yang harus lu kerjakan, yaitu lu harus beli jaring speaker tambahan. Karena kalau kita beli housing, kita beli casing baru, itu jaring-jaring speakernya tidak include. Nah, sedangkan ini jaring speaker berdebu pisan boy, sangat teramat kotor, seperti pikiran kalian yang lagi nontonin video ini. Kalau gue mah suci bersih. Oke, kalau buat fisik belakangnya seperti apa? Ini dia. Ini total keseluruhan dari looknya, bagian belakangnya seperti ini. Coba lu pikirin ya, lu resapin, budget 500 ribu beli sebuah iPhone, apakah worth it? Ya ini biasanya budget ya 500 ribu buat muasin ya celup sana celup sini bisa lah 3 kali ya kan. Tapi kali ini untuk dapat sebuah iPhone di tahun 2025 ya bentuknya seperti ini bos. Ya yang dimana ini parah sih lecet ya, parah. Tapi di minus yang pertama ini sebenarnya nggak terlalu berarti, karena lu cukup modal 15 ribu ya, mungkin problem really solve. Lu beli aja case warna hitam pekat, lu pakein, selesai, HP lu kelihatan mulus-mulus aja. Nah ini adalah minus yang sangat logis sekali kalau lu pilih HP yang sangat murah. Kalau di close up seperti apa, ini lecet parah ya. Ini bagaikan bintang kejora di atas langit sana ya, rasi bintang yang bisa kita lihat ya kan, anjay. Dan beserta butiran-butiran galaksinya, anjay. Dan menurut gua ini lecet, bukan sembarang lecet. Kenapa? Karena gue bingung anjir. Ini orang yang pakai HP ini kayak gimana ceritanya bisa sebuluk rupa seperti ini bos. Pertama kali gue menemukan iPhone yang sangat dedel-bedel ya. Ini salah satu one of the bestnya lah. Ini bang, apakah bisa dipernis gitu? Maksudnya di mulusin lagi, nggak usah perlu ganti casing. Mata kalian lah pakai ya, pakai mata kalian, jangan cuman bengong aja. Coba pikirkan di otak kalian ya, ini tuh bukan sembarang lecet, tapi den parah ya. Ini udah kegerus, udah berkeroak-keroak. Ibarat katanya kalau mau dimulusin ini bakal kebanyakan dempul sih. Nah LCD-nya gimana bang? LCD-nya apakah ada minus ya? 500 ribu cu. Lu tanya LCD-nya apakah ada minus atau tidak ya, yang which is lebih murah dibandingkan ani-ani di pinggir-pinggir. Ya gak usah lanjut deh, karena obrolan berat itu. Intinya gini, LCD-nya ini menurut gua ya, ini adalah salah satu hal yang oke-oke aja. Ini masuk ke minusan yang kedua, anjay. Sebuah iPhone harga 500 ribu di marketplace, harganya ya menurut gue lumayan oke untuk dibeli ya, kayak yang budget pas-pasan. Ini LCD-nya retak ya. Tapi disclaimer ya, bagi gue ini mungkin udah termasuk murah, tapi mungkin bagi kalian masih terlalu berat lah. 500 ribu, bang mendingan gue beli HP lain. Mungkin banyak orang di luar sana yang pikiran seperti itu. Tapi kalau buat gue ini worth it sekali. Dengan lecet-lecet seperti ini, baret-baret seperti itu, housingnya plus LCD retak, plus LCD-nya ada tompel atas bawah. Mantap bos ya. Yang dimana menurut gue ini adalah 2 minus combo. Tapi sekali lagi, ini minus yang kedua, yang 2 minus yang gue sebutin ini ternyata masih bisa dipakai dalam kondisi harian pemakaian ringan. Kalian bisa lihat den warna hitamnya ini sebenarnya mengganggu sekali ya. Cuman karena dia dennya di atas, nggak terlalu banyak lebar yang di bagian keyboard, otomatis ini nggak terlalu ngaruh. Cuman mungkin beberapa poin kalau kalian mungkin ngelihat teks atau apa harus agak di zoom ya, karena kalang sama tompelnya ini.
Nah maksud gue, dengan budget 500.000 lu dikasih HP ini, ya lu bisa bertahap ganti LCD-nya nanti tunggu ada duit, kumpulin duit lah. Dan di bagian bawahnya juga ada retak-retak yang dimana menurut gue nggak apa-apa. Kalau menurut gue ibarat kata ya anggap gue mampu cuma beli HP harga 500.000 tapi gue pengen iPhone. Gue bakal pilih ini asli. Meskipun seandainya sekiranya gue bukan buat di konten ini atau gue bukan konten kreator misalnya, gue hanya sebuah manusia anta beranta yang butuh HP harga 500.000 tapi pengen iPhone, gue bakal ambil yang minus seperti ini. Kenapa? Karena minus seperti ini udah fix, no debat, bisa dibenerin. Ini adalah kerusakan yang bisa kita pikirkan. Beda dengan IC, beda dengan lo beli HP minus restart beberapa kali. Itu beda, itu ada gamblingnya. Kalau minus seperti ini dia non gambling, gak ada gamblingnya sama sekali. Itu udah fix, biayanya udah fix. Kalian bisa cek sendiri secara online, harga spare partnya berapa, bisa kalkulasi, bisa tanya-tanya tukang servis jasanya berapa. Kalian udah bisa kalkulasi dari awal. Jadi ini bukan kayak beli karung, bukan kayak beli kucing dalam karung gitu maksud gue. Nah untuk keyboardnya sendiri normal ya, ini sensitivitasnya enak banget. Karena by the way nih harga 500.000 lahirnya ori ternyata. Dan jujur kalau gue bener-bener sekiranya pakai HP ini, gue bakal pakai full daily. Karena gue gak terlalu, gue tipikal orang yang gak terlalu peduli ini HP mau sebuluk apa, tapi masih bisa dipakai gitu. Untuk baterai sendiri ini, wah ini minus yang ketiga. Yang pertama housing buluk, yang kedua LCD minus, yang ketiga baterai. Baterainya statusnya servis, tapi bukan hanya servis. Kalau baterai health masih 70-80% masih oke. Ini baterai health-nya di 50% bos ya. Ini udah fix harus ganti. Jadi PR-nya ganti housing, ya ganti housing atau casing, terserah kalian manggil apa, ganti LCD dan ganti baterai ya kan. Ini adalah sebuah hal yang wajar sekali. Dan bang kalau baterai nggak diganti gimana? Ya masih bisa dipakai. Tapi kalau lu udah download WhatsApp, ada konektivitas, lu nggak pakai WiFi, dengan baterai health 50-an%, itu dari 100% ke 50% ke 20% itu cepat sekali ngedrainnya ya. Karena kapasitinya fullnya aja di 1000-an mAh, apalagi baterai halte itu cuman di 57 ya, itu udah cuma ratusan mAh ya aslinya itu. Udah bukan 1000-an mAh, di atas 1000 mAh lagi. Untuk kaca kameranya ini minus yang keempat ya. Kaca kameranya baret parah. Lu bisa lihat, ini udah gue coba bersihkan tetap baret. Solusinya apa? Udah satu set kalau ganti housing atau casing, dia satu set kaca kameranya jadi baru lagi. So gak usah dipikirin masalah ini. Cuman bang kalau gue sekira dapat HP kayak gini tapi kaca kamera lecet-lecet juga sama kayak lu gimana? Sebenarnya gini, kaca kamera lecet itu bukan berarti dia hasilnya burik ya. Tapi beberapa poin ketika lu misalnya kayak rekam video, ketika pencahayaannya itu langsung mengenai kaca kameranya dan berhubung kaca kamera lu lecet, itu jadi agak sedikit kusam. Tapi ketika dia membelakangi cahaya, hasilnya bagus-bagus aja. Jadi masih bisa di hold lah. Tunggu sampai ganti housing. Nah, dengan semua yang gue sebutin minusan tadi, menurut gue masih oke parah. Kenapa? Ini bukti yang kesekian kali gue kasih lihat. Antutunya, kecepatannya, performanya ini masih di 300 ribuan ke atas. Yang dimana ya benchmark 300 ribuan untuk sebuah Antutu versi 10 Android harga 500 ribu. Jarang sekali, susah. Kalau lo beli HP normal kondisi full set siap pakai resmi di Indonesia, Android harga 500 ribu bahkan di atas 500 ribu, rata-rata Antutunya masih di bawah 300 ribu, 120 ribu, 150 ribu, around that ya, sekitar segitu. Jadi performanya iya yang ada di iPhone 7 ini bisa dibilang hampir 2 kali lipat, bahkan 2 kali lipat lebih kencang dibandingkan Android harga normal pada umumnya. Ya dan masalah displaynya juga kalah, apalagi lu bisa dapetin LCD display yang masih ori. Anjir, Android harga 500 ribuan. Kalau lu beli yang AMOLED udah fix shadow ya. Kalau lu beli yang Android non shadow udah fix IPS-nya burik ya, seperti itulah. Between that ya, antara itu. Anjay, ajarin aku dong bahasa Inggris ya kan. Dan kalau lu punya budget di atas 2 juta, nah gua lebih pro lu beli sebuah Android aja. Kalau lu budgetnya di atas 2 juta, mendingan lu sikat Android aja. Speknya banyak yang gila-gila tuh. Tapi kalau lu mainnya kayak cuman 1 jutaan, ya di bawah 1 juta tipis-tipis, iPhone masih bisa mengimbangin ya. Karena di market segitu, di market 1 jutaan, Android itu lumayan gak terlalu bagus gitu speknya. Masih bisa dicincai-cincai lah sama sebuah iPhone gitu. Tapi kalau lu mainnya di Android harga 2 juta, 3 juta, itu lewat bos. iPhone 5 juta pun disikat anjir. Tapi lu harus pilih salah satu, lu gak bisa sikat Android
performanya bagus, baterainya awet, ya kan, kameranya oke, nggak bisa pilih salah satu. So kesimpulan gue, dengan budget 500.000 dapat sebuah iPhone seperti ini, ya, menurut gue ini worth it sekali, dicicil-cicil. Mungkin ini bisa jadi video inspirasi buat kalian yang dananya pas-pasan, bisa cari yang minus-minusan dari sisi fisiknya.